Presiden Indonesia, Joko Widodo mendeklarasikan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan menyatakan perang terhadap narkoba. Pada prakteknya, pendekatan punitif ini telah berakibat pada meningkatnya razia dan penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum, kebijakan wajib rehabilitasi, dan hukuman mati untuk pengedar narkoba. Organisasi berbasis komunitas, aktivis, dan jaringan pengguna nafza seperti PKNI menentang keras perang terhadap narkoba ini. Hal yang sama sekali tidak efektif, berbahaya, dan menghabiskan dana negara dalam jumlah yang sangat besar. Siapa yang mau suaminya dipenjara sehingga anak-anaknya terlantar tidak diberi makan? Hilang! Tidak ada lagi praktek uang, nomor one hero. Nomor. Lihat penghuni penjara makin lama makin banyak diisi oleh pengguna narkotika. Hak kita udah dilanggar kalau menurut aku, apalagi banyak juga kalau yang aku dengar di lapangan teman-teman digerebek, main di gerebek itu aja tanpa misalnya ditanya dulu atau apa gitu, ini main di UTI aja. Suara pengguna nafza diperkuat oleh para ahli dan akademisi. Pada Juni 2015, sekelompok akademisi mempublikasikan sebuah surat terbuka di jurnal kesehatan terbesar di dunia, The Lancet. Di surat terbuka tersebut, mereka mempertanyakan angka-angka yang selalu digunakan oleh Jokowi untuk menjustifikasi perang terhadap narkoba dan juga meminta agar pemerintah menghentikan pendekatan penghukuman pada pengguna narkoba. Darurat narkoba yang diwacanakan oleh BNN dan Jokowi memang bermasalah ya. Yang pertama adalah bermasalah karena istilah yang digunakan adalah perang. Sedangkan kita tahu di negara yang mengadop cara itu, strategi seperti itu, terutama Amerika Serikat, Thailand, ya, itu tidak pernah berhasil. Sama sekali tidak pernah berhasil. Di Indonesia ini kan adalah agama, kebanyakan yang saya maksud dengan agama itu adalah interpretasi agama yang dikembangkan di masyarakat, itu adalah interpretasi yang tidak memanusiakan manusia. Itu problem besar ya dalam melihat kasus-kasus narkoba ini. PKNI adalah jaringan nasional pengguna nafza di Indonesia yang beranggotakan 24 kelompok dari 19 provinsi di Indonesia. PKNI sangat aktif untuk menentang kebijakan perang terhadap narkoba ini. PKNI adalah sebuah jaringan pengguna nafza yang berusaha bergerak bersama bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Tujuan utama kami tetap merubah atau membuat undang-undang yang lebih humanis bagi pengguna nafza. Akses terhadap layanan kesehatan termasuk diagnosa dan pengobatan, peningkatan kapasitas pada pengguna nafza di Indonesia, meningkat. Aktivitas PKNI yang sedang atau dilakukan oleh teman-teman PKNI dan kelompok di beberapa kota dan provinsi adalah salah satunya melakukan pendampingan hukum. Jokowi menyatakan bahwa hukuman mati dianggap perlu sebagai sebuah senjata untuk menekan angka penggunaan narkoba dan juga untuk melindungi generasi muda dari situasi darurat narkoba tersebut. Pada tahun 2015, Indonesia mengeksekusi 14 orang yang didakwa sebagai pengedar, di mana hal ini memicu reaksi masif dari dunia internasional. Hukuman mati tidak terbukti secara ilmiah menurunkan atau ada deterensi dari penggunaan drugs di negara manapun, jadi sudah terbukti tidak efektif. Prinsip kebijakan itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, bahkan menurut saya bertentangan dengan prinsip esensi dari Al-Quran sendiri. Islam itu. Kebijakan keras dari Jokowi lah yang telah menyebabkan pesan penegakan hukum ini terjadi secara terus-menerus. Beberapa contoh konkret yang terjadi saat ini: razia besar-besaran yang dilakukan oleh law enforcement, penangkapan dengan pelanggaran HAM, penyiksaan, extortion, suap meningkat di kalangan penegak hukum. Jadi pengguna nafza kerap digunakan sebagai ATM mesin. Kalau yang punya uang mereka bisa bebas, yang nggak punya uang dikirim ke penjara. Satu bulan terakhir ini nih situasi lapangan emang benar-benar beda banget. Kondisi lapangan sana sini gerebekan, sana sini polisi. BNN udah setiap hari, bahkan di beberapa hotspot itu ditongkrongin sama BNN. Untuk mendapatkan uang dari beberapa teman terkait uang yang diminta, bisa pengurangan hukuman atau perubahan pasal ataupun
dibebaskan. Seperti salah satu dosen kami di sini, adiknya tertangkap ekstasi dengan keramat terus sangat kecil. Lalu pada waktu ketemu polisinya, berkas sudah ada di tangan jaksa. Nah, jadi bagaimana? Ya terserah. Kalau Anda mau, saya bisa mengubah itu, tapi kita butuh 400 juta kan gitu. Ada nih kemarin baru kejadian di puskesmas gue. Dia ketangkap, terus dia minta apa yang ditangkapnya ini gak punya duit gitu. Tapi kata polisinya, yaudah lu cari bandar lu, nanti lu gue bebasin. Jadi tukar kepala lagi. Tapi sama anak-anak metadon juga. Nah jadinya akhirnya jadilah keributan besar di metadon ya kan. Pada tahun 2009, Undang-Undang Narkotika baru disahkan di Indonesia, di mana diatur mengenai hak untuk mendapatkan rehabilitasi pada pengguna nafza dibandingkan penjara. Tapi pada kenyataannya, angka pengguna nafza yang ditempatkan di penjara terus meningkat. Di bulan Juli 2015, terdapat 63.000 lebih penghuni lapas rutan yang terkait kasus nafza. Itu bongkar plastik, cebok minta ke dalam. Tapi teman-teman semua di sini nggak ada yang 127? Ada, saya 127. Ada 127? Main dulu saya. Jadi Depannya? Oh tetap kalau untuk di dalam rutan ya, peredaran tuh lebih maju di dalam rutan daripada di luar. Sel tikus adalah sebuah sel isolasi yang sangat sempit, berukuran 1,5 meter, di mana orang di dalamnya tidak dapat berdiri leluasa, bahkan beberapa hanya bisa untuk duduk saja. Kondisi di penjara Indonesia sangat tidak manusiawi. Hanya uang yang berlaku. Penghuni penjara yang memiliki uanglah yang dapat makanan yang layak, kamar yang bersih, dan tempat tidur yang layak. Mereka yang tidak dapat membayar akan ditempatkan di sebuah ruangan 4x5 meter yang dihuni sekitar 30-40 orang. Penggunaan nafza menyebar luas di dalam penjara. Di beberapa kasus yang disiarkan media, telah ditemukan kasus di mana penghuni penjara dan para penjaga bersama-sama menggunakan nafza di dalam penjara dan bahkan memproduksi nafza di dalam penjara. Resiko penularan penyakit seperti HIV dan hepatitis C sangat tinggi karena di dalam penjara tidak ada akses terhadap alat suntik steril. Kalau responden gue yang menarik adalah dia pertama kali menyuntik di dalam lapas atau rutan, di mana di sana tidak ada jarum baru, itu susah sekali. Bisa-bisa satu jarum itu dipakai satu gedung. Pendekatan pemerintah yang mendominasi implementasi dari darurat narkoba ini adalah wajib rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional menargetkan akan merehabilitasi 100.000 pengguna nafza di tahun 2015 dan berencana akan melipat gandakannya setiap tahun. Namun kenyataannya, tidak cukup jumlah pengguna nafza yang bermasalah di Indonesia untuk memenuhi target ini. Jumlah pengguna nafza suntik diperkirakan sekitar 74.000 dan mungkin ada 1 juta pengguna nafza lain. Hanya sebagian kecil dari angka tersebut yang memilih untuk ikut rehabilitasi di kurun waktu tersebut. Kami tetap mengakses layanan yang sebenarnya tidak kami butuhkan. Di situ kami melihat ada pelanggaran hak asasi manusia. Ya nggak bisa dong, karena setiap upaya treatment apapun itu kan harus mengedepankan prinsip memanusiakan manusia. Drug detention centers for people who are convicted of drug-related offenses are in Malaysia, which moved from compulsory detention to community-based care, and we found that the relapse rates in ada sekitar 450 fasilitas yang menyediakan rehabilitasi di Indonesia. Kualitas dan metodologi yang digunakan oleh mereka sangat bervariasi. Namun pada umumnya, mereka berbasiskan abstinen dan klien harus mengikuti program rehabilitasi dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Banyak tempat rehabilitasi yang diisukan melakukan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia seperti pemukulan, kerja paksa, dan juga dikurung, isolasi dan dirantai kakinya. Metode yang digunakan oleh pihak berwenang untuk mencapai target yang ditetapkan Jokowi mulai dipertanyakan efektivitasnya. Terus kemarin pernah juga di sini ya kita didatengin sama BNN. Ya. Kita diwawancara, terus di foto KTP kita satu-satu, muka kita difoto satu-satu, ID kita ditanyain satu-satu, diwawancara. Awalnya kita dibilangin sama dokter terkait PWL, tapi ternyata ujung-ujungnya enggak, ternyata ada penawaran rehab gitu. Cuman yang kita bingung adalah kita kan di sini udah terapi dan secara yang saya tahu ini termasuk domainnya Kementerian Kesehatan dan itu udah target dari 100.000 pecandu itu. Kenapa kok data itu diminta lagi kemari? Berarti kan samanya double counting nantinya gitu loh. Dan
Gua ngerinya anak-anak dicatat dan dipaksa untuk rehab, dijemput di rumahnya. BNN di tingkat lokal dan juga rehabilitasi lain mendapatkan penggantian pembayaran berdasarkan KTP yang dapat dikumpulkan oleh mereka sebagai syarat dapat dilakukannya pembayaran atau reimbursement. Mencapai target menjadi prioritas utama dibandingkan proses asesmen yang benar dari calon klien rehabilitasi ataupun kualitas dari rehabilitasi tersebut. Dua anak yang satu berumur 15 tahun dan satu lagi berumur 17 tahun, mereka pengguna ganja dan ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur dan dititipkan di rehab tempat teman. Namun mereka lari dari tempat tersebut. Badan Narkotika Nasional Kota meresponnya dengan menangkap orang tua dari kedua anak tersebut, yaitu yang satu berumur 60 tahun dan yang satu lagi sekitar 48 atau 50 tahun. Mereka yang harus menggantikan anaknya ikut ada di dalam rehabilitasi. Kalau kita bawa orang ke rehab BNN, kita dikasih uang 250.000. Kita misalnya ngasih data, saya ngasih data Umi, ini nomor teleponnya, punya di sini ini, saya dapat dibayar juga 300.000. Nah kalau daftar IPWL, saya bawa orang untuk IPWL itu 150.000. Indonesia mengimplementasikan kebijakan wajib lapor sejak tahun 2011, di mana pengguna nafza harus melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor yang ditunjuk pemerintah. Kalau tidak, mereka bisa didenda atau bahkan dihukum penjara. Begitu juga keluarga dan kerabat dari pengguna nafza yang tidak melaporkan akan menghadapi permasalahan hukum yang sama, yaitu denda. Tindakan propaganda, setiap orang harus mengawasi orang lain sehingga harus melaporkan dan diberikan insentif oleh pemerintah untuk melaporkan keluarganya. Jadi pemerintah menciptakan teror di kalangan masyarakat sendiri untuk saling mengawasi satu sama lain dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal yang sangat menakutkan yang paling buruk yang bisa diciptakan oleh sebuah sistem pemerintahan. Perang terhadap narkoba telah gagal mengendalikan penggunaan nafza atau mengurangi angka dari orang yang menggunakannya. Belum lagi dampak negatif terhadap pola penggunaan nafza dan akses terhadap layanan kesehatan. Terkait dengan dampak war on drug ini, yang jelas banget kita rasain adalah heroin di lapangan susah, harga naik sampai 500-600%. Sekarang banyak teman-teman people who injecting drugs ini menggunakan barang yang seharusnya tidak boleh disuntik. Mungkin Subuxone udah dari lama sudah mulai terjadi seperti itu. Tapi sekarang ada temuan-temuan baru yang disampaikan oleh teman-teman outreach worker bahwa banyak pengguna nafza suntik yang menggunakan amfetamin dan dicampur dengan antidepresan. IDU nyerbu ke PTRM pun banyak, bukan untuk daftar ya, dia nyari ini nih, nyari metadon. Dari dampak fenomena ini bahwa kasus overdosis mulai dan cukup tinggi gitu. Alternatif lain dari kebijakan perang terhadap narkoba sebenarnya sudah diimplementasikan di Indonesia. Contoh, strategi pengurangan dampak buruk nafza seperti program alat suntik steril, substitusi metadon tersedia di mana-mana. Program tersebut sudah diakui dapat menekan HIV epidemik pada pengguna nafza suntik. Prevalensi HIV di antara pengguna nafza suntik telah turun dari 52% di tahun 2008 menjadi 36% di tahun 2012. Penyuntikan yang tidak aman menjadi penyebab utama dari infeksi HIV baru di tahun 2005. Namun, di tahun 2011, hanya sepertiga dari infeksi baru yang disebabkan oleh perilaku menyuntik. Saya pribadi melihat ini akan mempunyai implikasi yang cukup besar. Dari program yang harm reduction yang udah jelas-jelas berjalan dari 2001, epidemi yang tadinya bisa di-manage, ada spot-spot pengguna nafza yang bisa dikontak sama teman-teman lembaga, sekarang sulit. Yangki jadi berbicara di mana kita nggak tahu hotspotnya di mana, itu kan jadi makin susah untuk kita ngejangkau dan ngasih edukasi ke mereka. Jarum suntik misalnya ya, itu kan kalau tidak dirangkul nanti itu dikriminalkan, lalu mereka akan malah menghindar ya, menjauh, dan akibatnya dia akan lebih mudah menularkan kepada orang lain. Mengurangi dampak buruk itu lebih baik daripada penolakan sama sekali kalau dalam Islam. Tidak cukup hanya perubahan undang-undang terkait narkotika. Sistem yang korup juga harus dirubah. Jadi kami berusaha untuk
merebut itu kembali dan berusaha untuk membuat negara memahami kalau kami adalah bagian dari warga negara yang juga punya hak asasi yang wajib dihargai, dipenuhi dan dilindungi oleh negara.